sekarang. Iya, kabarnya Kudus. Apa? Puji Tuhan, sampai hari ini sudah tidak terdengar lagi berita kematian ambulan, ya sudah nggak terdengar. Wah, puji Tuhan, kabar Lewat-lewat. baik. Iya, saya dengar juga namanya yang dari pihak rumah sakit itu juga sudah tinggal berapa ya, di bawah 10 lah. Puji orang. Tuhan. Jadi terjadi perbaikan ya. Kudus sudah kembali. Sesuai dengan nama jadilah Kudus. Iya, hanya dikuduskan. Nah, kalau sedang siang ini dikuduskan. apa? Kenapa pagi-pagi banyak ya yang pakai kali ya? Ini apa? Api. Jelas. Api. Mana yang lain? Katanya mau gabung. Kita mau bincang-bincang. Mau ngobrol. Durung itu, aku undang Simbo. Aku dia pasti ya Raisa. Aku masih sisakan nih makanku. Hah? Aku masih sisakan makanku. Apa? Ya. Gimana? Kau udah makan kali? Iya, Budi benar. Oh, ya puji Tuhan ya, sekarang jadi banyak yang berdoa. Jadi pada rajin ibadah. Cari Tuhan ya. Betul. Ya, baik nggak baik keadaan yang ada, baik nggak baik kondisi yang ada, ya nggak usah dilihat COVID-nya lah. Yang ada lihat ya kita tuh butuh Tuhan gitu. Manusia itu butuh Tuhan karena manusia itu hanyalah seonggok debu tanah yang diberi napas dan nggak lebih. Ya toh? Ya. Harus percaya segala sesuatu Tuhan itu tetap melihat, tetap ada. Betul. Tuhan hanya bukan respon dari umat. Iya. Tuhan bukannya nggak bisa apa namanya, maksudnya kuasanya lebih kecil dari COVID, jadi nggak bisa hilang. Tuhan bisa, tapi kehendaknya atas umatnya harusnya apa? Semua pasti ada tujuannya. Iyalah, Tuhan. Ya, segala sesuatu terjadi bukan tidak ada tujuan, pasti ada tujuan. Ya baik atau tidak baik, ya gimana pola pikir kita, gimana paradigma kita menyikapi segala sesuatu. Jadi jangan dulu curiga sama Tuhan. Ya toh, kok ujian begini, kayak gitu kan ya. Ya, yang ada apapun keadaan tetap bersyukur. Karena dalam ucapan syukur itu pasti ada mujizat, gitu. Ya karena ya kita lihat Tuhan Yesus aja juga waktu mau membuat mujizat, ya Tuhan Yesus juga mengucap syukur. Ya. Saya pernah dalam hidup saya ya, waktu diizinkan, waktu itu mengalami ya dari ekonomi ya, waktu lagi diizinkan. Kalau sekarang saya baru menyadari itu adalah pengalaman, kesempatan untuk saya boleh mengenal kasih karunia Tuhan. Jadi waktu itu saya pernah hari itu saya itu nggak pegang uang sama sekali untuk belanja. Tapi di kulkas saya masih ada bumbu rawon sama 1 tulang sapi besar sekali, Bu. Bumbu rawon dan 1 beras masih ada gitu. Nah, waktu itu ya itu juga pelajaran sekolah buat saya gimana untuk mengucap syukur ya. Nah, saya bersyukur. Jadi sampai sekarang pun saya selalu belajar. Setiap hari masih saya syukurin
apa yang masih ada gitu. Ya, jadi waktu itu saya belajar gitu. Oh, beras masih ada. Terima kasih Tuhan, bersyukur beras masih ada. Nah, seperti itu saya nggak bisa belanja, tapi di kulkas ada bumbu rawon dan tulang. Tulang itu aja saya dikasih sama temen gitu. Temen tahu-tahu ngasih ini apa? Jadi yang besar itu. Nah, saya ngucap syukur. Saya masak itu, makan sama kuah rawon, ya masih enak. Bersyukur, nikmati gitu. Ya. Nah, bersyukur. Terus sorenya waktu terus hari itu saya itu dan anak-anak merenungkan satu firman yang kisah tentang pemeliharaan Tuhan waktu bangsa Israel di padang gurun. Pas firmannya yang tentang itu apa Tuhan memberi makan, ya. Tuhan ngasih tahu suruh sama bangsa Israel, sama Musa untuk sampaikan ke Israel bahwa pada hari petang dia Tuhan mengirimkan daging, gitu kan, ya. Nah, itu ternyata itu terjadi dalam kehidupan saya, sekalipun bentuk dagingnya itu beda gitu. Jadi pagi siang itu kan saya menikmati rawon tulang gitu ya, sama ini. Tapi saya tetap mengucap syukur. Petangnya benar-benar petang itu ada yang ingin kita itu pisah. Nah, kita makan pizza jadinya Bu, seperti itu. Nah itu salah satu yang buat kami sekeluarga itu bisa mengenal gitu, satu kesempatan untuk bisa mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah itu dialah Tuhan yang baik, Tuhan yang melihat, Tuhan yang peduli, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang murah hati. Tuhan tidak pernah sedikit pun dalam pikirannya itu berbuat jahat gitu. Jadi hanya ya seperti tadi yang Bu Elsa ngomong bahwa pasti salah sesuatu ada tujuannya. Berarti hari itu tujuan Tuhan untuk bisa kita mengenal dimulai dari bersyukur itu. Bersyukur pada Tuhan, mempercayakan bahwa semuanya itu masih ada di dalam kontrol Tuhan semuanya. Seperti itu. Dan ternyata dari itu benar-benar kita ngelihat bahwa apa yang Alkitab kisahkan itu bisa terjadi, sekalipun mungkin bentuknya beda, tapi bisa terjadi saat kita lakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Nah, siang ini kebetulan di masa-masa pandemi gini kan, kita ngelihat banyak kesusahan terjadi ya di mana-mana. Kalau kita ngelihat, kita dengar secara khusus di Indonesia gitu, banyak yang kesulitan, banyak rumah tangga juga jadi yang tadinya akur jadi bertengkar, hanya masalah seperti itu ya. Nah, yang masalah perut gitu. Nah, yang ini mau saya ajak Bu Elsa bincangkan, sharekan dari Bu Elsa. Saya pernah dengar dari Bu Elsa sendiri yang selalu ngajarkan ke setiap jemaat yang datang bahwa Bu Elsa ingin menunjukkan bahwa ikut Tuhan itu enjoy gitu loh. Tapi pada dasarnya sampai sekarang itu banyak umat itu banyak nggak enjoy-nya gitu Bu ya. Malah gini, mendapati setiap kita itu hanya datang kepada dia saat susah. Jadi cuma datangnya kayak lagu itu loh. Kalau saat kita datang hanya dengan keluhan gitu, seperti itu. Berarti kan pertanda nggak enak, nggak enjoy gitu loh. Sedangkan bahasa pernah ngomong enjoy kok gitu loh. Ya, ikut Tuhan itu enjoy. Dalam keadaan itu enjoy. Terbukti nggak sama apa? Bagaimana? Terbukti nggak sama kamu? Gimana hasilnya? Ya, saya terbukti begitu.
saya melakukan apa yang diajarkan itu dilakoni, itu sungguh-sungguh nyata. Yeah. Saya sini bisa ngalamin bahwa ini tidak sekedar dongeng, ternyata ini bisa hidup gitu. Pengalaman akan Tuhan dalam susah senang itu tetap enjoy itu benar-benar nyata gitu. Ya. Nah, saya ambil dari satu ayat ya Bu ya, untuk mungkin nanti Bu Elsa kasih kita share ya dari apa namanya nilai-nilai dari ini sendiri. Pengkhotbah 5 ayat 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ya, ini juga tambahan. Kita lihat juga di masa-masa pandemi ini, orang-orang kaya pun ternyata banyak yang nggak bisa nikmati kekayaannya karena gara-gara COVID. Bahkan nggak bisa tidur kan? Ya itu nggak bisa beli ranjang, nggak bisa. bisa beli ranjang, Iya. tapi Raisa nikmati. Bisa beli ranjang, tapi nggak bisa nikmati ranjang mahal. Nah, Raisa turu. Iya. Gimana tipsnya? Itu Tuhan itu enjoy. Gimana bisa mendapatkan karunia apa itu loh, yaitu karunia menikmati. Seperti itu Bu. Ayo Bu. Udah. Yang pasti di sini bisa ya seperti tertulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 19 ya, saya bacakan lagi. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, ya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah, ya. Jadi untuk menikmati itu merupakan karunia. Ya, jadi karunia itu tidak hanya semata-mata bisa berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, kata-kata hikmat, ya, ataupun apa namanya, karunia menafsirkan bahasa roh, gitu ya. Tetapi ternyata menikmati itu juga harus dikaruniakan lebih dulu, ya. Ya, tanpa ada karunia menikmati, dan kita tidak akan pernah bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kita, gitu. Nah, ya, di sini bisa dikatakan sesungguhnya kunci untuk kita bisa meraih karunia menikmati, ya, atau bisa dikatakan kunci untuk bisa menikmati berkat-berkatnya Tuhan cuma satu. Ya, terdiri 2 kata. Mengucap syukur. Karena perintah ini ya. Karena sebetulnya kan mengucap syukur itu perintah. Ya, mengucap syukurlah. Ya, tertulisnya mengucap syukurlah. Nah, kalau udah pakai lah dengan tegas, ya. Nah, itu tandanya perintah. Nah, kalimat perintah itu wajib apa enggak? Wajib. Perintah harus. Iya, harus. Nah, karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk mengucap syukur, ya. Lah, Tuhan Yesus sendiri mengucap syukur. Dan kalau kita berani mengatakan kita murid Kristus, berarti kita harus meneladani sang guru, kan? Ya. Ya. Nah, teladan yang utama dan terutama dari Tuhan Yesus itu apa? Mengucap syukur. Nah, kita lihat pada saat Tuhan Yesus melakukan mukjizat, ya. Kenapa bisa ada mukjizat terjadi? Lah, Tuhan Yesus sendiri mengucapkan syukur kok, gitu.
Jadi dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Jadi ucapan syukur dalam ucapan syukur ada mujizat, bukan hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukannya. Kita pun bisa melakukan mujizat. Asal saja dalam kehidupan kita ada ucapan syukur. Itu loh nih. Ya, coba kita lihat pada waktu Tuhan Yesus selalu ya. Nah, di Matius 15 ayat 36 ya. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur. Ya, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Nah, di Matius 26 ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, ya, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, ya. Dan ada lagi yang tertulis di sini. Ya, yang pasti bagaimana? Nah, yang pasti di sini intinya ucapkanlah syukur. Ya, ucapkanlah syukur. Jadi segala sesuatu pasti dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, pengucapan syukur bukan hanya pada saat kita berdoa. Pengucapan syukur bukan hanya saat kita ada di komunitas. Pengucapan syukur bukan hanya ada dalam gereja, tetapi pengucapan syukur itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngono loh nih. Jadi berapa banyak orang berdoa hanya datang dengan keluh kesah. Berapa banyak orang berdoa itu bawa proposal. Ya, sesungguhnya berdoa itu kita tuh harusnya bawa ucapan syukur. Baik atau tidak baik keadaan kita, ucapan syukur yang harus kita naikkan. Nah, kita juga belajar juga dari Daniel. Ya, Daniel bisa dikatakan nih orang-orang muda. Ya, orang-orang muda yang punya mentalitas pemenang nih gitu. Nah, orang-orang muda ini aja bisa mengatakan ditolong atau tidak ditolong, aku tetap menyembah Tuhan gitu. Ya kan? Nah, jadi bagaimana juga kita juga harus meneladaninya kepada anak-anak kita. Nah, di saat kita sebagai orang tua ada dalam kehidupan kita ada ucapan syukur, sudah pasti itu akan meneladani anak-anak kita. Karena kan ucapan syukur itu tidak hanya ada pada orang tua. Ya, bisa dilihat kan dari Daniel tadi ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang muda di zamannya ya, yang berani menyatakan ditolong atau tidak ditolong, aku tetap akan menyembah Allahku. Nah, berarti di sini apa? Kenapa? Karena dia sangat-sangat yakin ya Tuhan ada di pihaknya kayak gitu. Kenapa dia tahu Tuhan ada di pihaknya? Karena dia tahu, mereka tahu ya perkenanan Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Ya, kenapa mereka sangat-sangat pede? Ya, sangat-sangat tahu bahwa perkenanan Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap mereka. Pertama ya, karena mereka melakukan firman Tuhan, menerapkan segala ketetapan-ketetapan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu, dan juga mereka menaikkan ucapan syukur. Ya, mereka datang kepada Tuhan tidak berkeluh kesah. Masalah boleh ada, ya. Tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan, bukan keluh kesah, bukan masalah yang kita bawa, gitu. Kita datang dengan ucapan syukur, sehingga apa? Dan dalam ucapan syukur ada damai sejahtera yang akan turun atas kita. Dan di saat ada damai sejahtera itu turun, maka itu akan menguasai roh, jiwa, dan raga kita. Maka paradigma kita pun akan dirubah, gitu. Setuju nggak? Nah, dengan adanya perubahan paradigma kita, kita pun akan melihat segala masalah itu dari kacamatanya Tuhan. Dari sisi kacamatanya Tuhan. Bukan lagi dari sisi kehidupan kita, bukan lagi dari sisi apa maunya kita, gitu. Ya, karena bisa dikatakan ya segala persoalan yang ada, pertama harus dilihat apakah persoalan itu memang terjadi karena kesalahan kita. Nah, banyak orang yang bikin masalah, ujung-ujungnya suruh Tuhan yang beresin. Cengli nggak? Iya kan? Nanti ujung-ujungnya bilang,
Ini ujian dari Tuhan, ini cobaan dari Tuhan. Firman Tuhan sendiri di Yakobus mengatakan Tuhan tidak pernah menguji ciptaannya, benar? Tetapi manusia itu sendirilah yang memasukkan diri dalam pencobaan. Nah, tetapi apapun itu bentuknya merupakan kesalahan sendiri, kelalaian pribadi, tetapi semua itu bisa dibalikkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Di saat apa? Di saat kita mengakui kesalahan kita, kita datang kepada Tuhan bertobat, dan Tuhan bisa membalikkan segala keadaan, masalah itu bisa menjadi satu papan selancar bagi kita untuk jadi pemenang. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kita tidak lagi melihat sisi masalah itu dari kacamatanya kita. Kalau kita melihat dari sisi kacamatanya kita, pasti satu akan terjadi, ya kita condong akan menyalahkan diri kita sendiri. Satu. Dan kedua, kita pun akan menyalahkan orang lain yang terlibat dalam persoalan itu, bukan? Nah, tetapi di saat kita sudah berubah mindsetnya, kita tidak lagi menyalahkan diri kita tidak lagi menyalahkan orang lain, tetapi kita akan minta hikmat dari Tuhan bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada. Kita akan minta hikmat kepada Tuhan untuk bagaimana solusi-solusi yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau di dalam Tuhan, kita tuh dituntut untuk menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Kalau dunia mengajarkan kita lari dari masalah, maka kita akan dikejar oleh masalah. Ya, nah kalau kita menyelesaikan masalah, ya bukan berarti nanti kita tidak akan ada masalah lagi, gitu. Selama kita ada di dalam Tuhan, pasti masalah itu akan terus ada, gitu ya, karena dipercayakan perkara kecil untuk mendapatkan perkara yang besar, ya Pak. Nah, tetapi ya dari awalnya ini mungkin ada masalah dari kesalahan pribadi, ya. Nah, tapi untuk nextnya sudah pasti karena kita sudah ada pertobatan dan tidak akan ada lagi kesalahan yang disengaja buat. Tetapi sudah pasti akan ada masalah. Mungkin bukan kita yang buat, ya kan? Tetapi dengan kita sudah mengandalkan Tuhan, kita ada hikmat Tuhan, maka kita akan selalu menjadi pemenang. Ya, jadi berdoalah, minta hikmat sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghadapi segala persoalan yang ada di depan mata. Nah, di saat kita bisa dikatakan mengaktifkan Roh Kudus yang ada pada kita, kan Tuhan bilang, aku akan memberikan penolong yang lain bagimu, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin, yang membimbing setiap langkah-langkahmu, pikiranmu, dan perkataan dan lain sebagainya. Yang sudah pasti Roh Kudus, izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Ya, di saat Roh Kudus berdaulat penuh dalam kehidupan kita, makanya bisa dikatakan enak tenang ikut Tuhan itu, gitu kan? Ya, seperti kayak kejadian tadi pagi nih, ya. Ya, kamu kan pasti menanti-nantikan jam doa nih, kok nggak ada tanda-tanda doa, gitu kan ya? Ya, aku wis siap-siap, wis beres-beres, udah mau onin ini layar, gitu. Ya, tetapi Roh Kudus ingatin hold, gitu kan? Hall, ya wis, ya hall, gitu. Ya wis, karep lah, gitu. Ya suruh hall, ya enak lah, gitu kan. Ya nyanyi-nyanyi dewe, gitu ya. Ternyata ada WA, gitu kan. Ya seseorang yang sedang perlu penghiburan, seseorang yang sedang butuh dukungan, gitu kan. Ya wis, ya tak ladenin, ya. Dan puji Tuhan. Ya, setelah kita berdoa, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya itulah Tuhan ya. Jadi, ya kalau pokoknya nurut aja lah. Ya, di saat bisa dikatakan, kan mendengar suara Tuhan itu setiap orang beda-beda ya. Ya, ada yang memang langsung dengar suara, ada melalui firman, gitu kan ya. Nah, beda-beda lah kayak gitu ya. Karena ya yang pasti,
Jadi saat ada sesuatu pasti Roh Kudus akan kasih sinyal gitu ya. Nah, jadi makanya enak lah. Ya kalau makanya ikut Tuhan itu bisa dikatakan enak. Yang nggak enak itu kalau masih berontak sama Tuhan. Gitu. Nah, coba deh mulai hari ini doanya ganti ya kan firman Tuhan ya. Ya karena kamu salah berdoa, makanya kamu suka puyeng. Intinya gitu dah. Ya, jadi doalah, doa itu bawa korban syukur, jangan bawa masalah. Ini tak nyanyiin, ya. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Oh no. Jadi datang kepada Tuhan itu bukan karena kamu nggak doa ya gitu, jadi takut dicela. Datang Tuhan bawa proposal seabrek-abrek gitu ya. Jadi harus tahu ya, Tuhan itu sudah menyediakan, tugas kita tuh tinggal nikmati. Nah, coba buka 1 Efesus ayat 3, baca. Kamu buka 1 Efesus ayat 3. Efesus buka. berapa? Efesus 1 ayat 3. Baca. Ayat 3, oke. 3 ya? Yo. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat roh sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, jadi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, segala berkat. Jadi perlu nggak? Ya, perlu nggak sampai nangis-nangis minta diberkatin sama Tuhan? Marah-marah, ngancam-ngancam. Ya, karena kan di sini telah
telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi yang rohaninya dulu harus dibenahi, baru dan di saat rohani kita, roh kita sudah dibenahi, ya hubungan dengan Tuhan sudah dibenahi, maka berkat-berkat Tuhan itu akan bisa kita nikmati. Nah, sekarang berapa banyak orang datang kepada Tuhan karena masalah ekonomi, masalah ya paling-paling banter juga, aduh sampai uang bensin juga harus teriak-teriak sama Tuhan gitu kan ya. Nah Tuhan nih lapar nih, belum beli beras yang gimana, aduh Tuhan kok segitu-gitunya gitu loh. Nah yang ada apa? Kita datang kepada Tuhan, kita update, kita upgrade kehidupan kita, sehingga di saat Tuhan memberkati kita, kita tahu bagaimana mengelola berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau enggak, ya kalau rohani kita belum dibenahi, ya maka di saat kita diberkati, kita akan melihat ya ini berkat besar atau kecil. Karena di saat kita mendapatkan besar, kita akan bisa, oh puji Tuhan, Tuhan baik, aku diberkati. Tapi di saat berkatnya nggak kesampaian, nah ya kan hanya seperak, 2 perak. Nah, apakah akan tetap bersyukur? Apakah tetap bilang Tuhan baik? Apakah bisa dikatakan aku diberkati? Oh, haleluya, puji Tuhan? Belum tentu. Ya, tapi di saat kita sudah dipulihkan, rohani kita dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka mau berapapun berkat yang Tuhan berikan, kita akan tetap bisa mengucap syukur. Nah, itulah tanda-tanda orang yang sudah dipulihkan, orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, tidak lagi melihat berkat itu besar ataupun kecil, tetapi melihat berkat-berkat itu dari sisi Tuhan dan akan bisa mengelolanya, bahkan lebih dan bahkan bisa memberkati orang lain. Allah. Amin. Oke, ya dari perbincangan ini. Jadi harus waras dulu. Ya, jadi tadi kan gimana untuk kita bisa menikmati dan menikmati karunia menikmati itu. Cuma satu, bisa mengucap syukur. Kita akan bisa nikmati, menerima dan menikmati yang namanya kasih karunia dan menikmati apapun kasih karunia, apapun yang ada dalam yang kita terima, bagian yang kita terima, ya besar sedikit itu ya. Dan mengucap syukur itu bukan saat kita berdoa, saat kita beribadah, saat kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman, saat kita di gereja. Tapi jadikan ucapan syukur itu satu kehidupan, apa namanya, gaya hidup ya. Gaya hidup dari umat Tuhan. Setiap hari itu dipakai dalam segala keadaan. Jadikan ucapan syukur itu menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Satu hal saat kita datang kepada Tuhan, satu hal yang penting itu adalah ucapan syukur, korban syukur ya. Sembahan syukur itu. Terus saat kita mengucap syukur ya, saat kita sedang ada dalam berbagai keadaan apapun, selain itu mengucap syukur, kita harus datang kepada Tuhan, mau menyerahkan diri untuk mengalami pemulihan rohani lebih dulu. Dipulihkan secara rohani. Jadi intinya tadi kan yang terutama itu mengucap syukur, tapi mengucap syukur itu hanya bisa kalau kita, kondisi rohani kita ini sudah dipulihkan, sudah diperdamaikan. Sehingga di saat kita mengalami pemulihan rohani, kita sudah menerima berkat rohani terlebih dahulu, seperti damai sejahtera, tenang, cita-cita. Terus iman kita
diteguhkan bahwa dalam segala keadaan Tuhan itu ada bersama kita, ada di pihak kita, dan Tuhan itu baik, selalu mengerjakan yang baik buat kita, mendatangkan kebaikan. Ya, itu semuanya hanya bisa kita lakukan kalau kita juga sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Posisi kita hidup, jadi kita pemulihan rohani kita terjadi, di mana kita sungguh-sungguh mau menyerahkan diri, hidup dipulihkan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dengan bukti itu ya, pemulihan yang ada di dalam rohani, ada damai, ada iman, teguh, percaya, dan bisa mengalami kemudian perubahan yang terutama itu paradigma. Ya, kebetulan hari-hari kemarin kan ada dari Bu Elsa kan selalu revolusi mental, hati, ya dan paradigma. Karena paradigma itu kalau saya akui ya, paradigma itu sungguh-sungguh seringkali menjadi benteng buat kita. Istilahnya bisa mengalami Tuhan. Paradigma kita itu sering salah, jadi apa yang kita mau saja, daging kita saja seperti itu, tanpa mau dengar kata Tuhan. Ya. Terus yang berikutnya datang kepada Tuhan. Kalau kita obatan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, murni, dengan hati yang bertobat sungguh-sungguh, kita akan memperoleh berkat surgawi. Selain dari damai sejahtera kita, iman, percaya, teguhan, kita juga diberi hikmat untuk bisa dapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Kan kita lari karena tadi dikatakan ini juga penting, kalau kita lari kita malah akan dikejar gitu. Jadi jangan lari. Jadi bisa nikmatnya gitu kalau dikejar masalah. Malah kita nggak bisa nikmati, dikejar-kejar terus ya. Jadinya nggak bisa nikmati apa bisa nikmati, takut dikejar lari-lari ya. Nah, terus tadi dari kesaksian Bu Elsa, ini juga bisa diterapkan di dalam pelayanan. Ya, masih banyak orang-orang yang rindu melayani Tuhan itu seperti bingung sendiri mencari pelayanan. Ya, sampai keluarga kalang kabut. Yang penting kan melayani Tuhan. Kita harus saat ini kita harus semangat melayani Tuhan, berapi-api, ya, tanpa melihat belakang bahwa rumah tangga masih belum beres, hubungannya belum beres, belum dipulihkan gini, gitu. Rasanya kalau nggak nongol, kalau rame-rame gitu loh, rombongan pelayanan itu nggak ikut online ini, ikutan kelihatan seperti itu, kayaknya bukan melayani. Ya, dari ini juga saya belajar. Enjoynya di dalam aja. Tuhan. Kalau kita mau memang rindu melayani Tuhan, yang pertama itu juga sama, kita harus punya kehidupan yang dipulihkan. Jadi waktu kita melayani Tuhan itu datang ke hadapan Tuhan itu untuk melayani karena kita bersyukur dan kita mengasihi Tuhan. Kita bersyukur dan kita mengasihi Tuhan. Dan tidak usah khawatir, karena semua pelayanan, semua pekerjaan Tuhan itu adalah karya Roh Kudus. Di rumah pun, seperti tadi kan terbukti. Ya mungkin kalau yang belum dipulihkan gini, waduh, mau doa pagi. Online kok, ya doa pagi kok suruh berhenti. Dandan begini kok ya, suruh pikirnya dianggurno gitu. Tapi ternyata ada
yang lebih urgent ya. Jadi ada yang Tuhan lebih mau ini loh, orang ini mungkin kita nggak ngerti kalau nggak ditemui Bu Elsa ini sudah apa namanya, sungguh-sungguh gelap gitu loh ya. Jadi Tuhan mau ini loh yang penting seperti itu. Ini sudah mau sekarat kan ada tertulis Tuhan kan mencari satu domba, yang 99 kan Tuhan nggak cari. Jadi kan ya online kan masih ada hari esok, online kan masih bisa kapan hari. Tetapi kalau untuk seseorang ini yang sedang sangat membutuhkan gitu, ya kan? Dan puji Tuhan, dia bisa sukacita lagi. Ya, apakah itu bukan satu kemenangan? Ya, dan kan belum tentu juga yang ikut online, doa online juga betul-betul serius. Ya, bisa saja dia buka itu dengar, tapi kan hatinya ke sana, hatinya ke sini, pikirannya ke sana, ke sini, gitu kan? Yang pasti itu sajalah ya, latih diri untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Ya mungkin sepertinya ya terkadang-kadang kita ngelihat, aduh, kita selalu diperhadapkan kepada pilihan gitu. Ya, kehendak kita kah atau kehendak Tuhan yang mau kita realisasikan pada saat kita mendapatkan sesuatu gitu. Dan memang sih nggak gampang ya untuk meletakkan ego ya. Kalau kita tidak meletakkan ego, maka kehendakku yang jadi. Tetapi kalau kita mau meletakkan ego, pasti kehendak Tuhan yang jadi. Ya, ego di sini ya itu tadi, siap nggak melepaskan hak gitu. Ya, saya diberkati, saya pun jadi bisa bersyukur tuh. Sekalipun saya nggak ngerti, saya juga rindu melayani, tapi dalam bentuk apa dengan kondisi seperti ini. Tapi saya yakin dengan saya tulus sama Tuhan. Tuhan kasih ya, sekalipun lewat WA, orang per orang, ada yang diberkati, itu saya jadi percaya itu melayani Tuhan, dan saya enjoy karena saya bisa ngurus rumah gitu, nggak perlu pergi seperti itu. Nah kan orang kebanyakan sampai jam terbangnya aja satu hari itu berapa kali pelayanan, ada puluhan kali loh seperti itu ya. Nah, tapi saya lihat Bu Elsa enjoy sekali, dan dari ini loh saya sering saya kan dulu sering ya banyak lah lihat ya, kepingin konseling sama hamba Tuhan, aduh mesti dikasih waktu kapan. Aku ini loh sering kali loh, ini kok setiap nge-chat ini dijawab, kok gampang. Mungkin gambaran pikir ini orang nganggur atau apa ya, tapi itu loh sering keliling itu loh sing keren hamba Tuhan, orang nganggur ya. Tapi ya ini dari pengalaman saya sendiri loh ya. Persatu yang dari Ibu Elsa ini konselingin ke saya, itu tuh sungguh-sungguh mengubah, itu sungguh-sungguh mengena gitu loh. Terkadang gini, saya lagi ngadapin apa gitu ya, tahu-tahu ada chat dari Bu Elsa atau mungkin lagi share seperti ini, bincang-bincang, itu saya nangkep sesuatu yang jadi jawaban gitu loh. Daripada saya nunggu-nunggu yang ini, oh nanti ya sibuk ini lagi ini nggak bisa kontak sampai berdiri gitu. Nah, saya juga dengan cara bahasa saya ini nggak kejar yang sehari ini masih bisa chattingan, masih bisa apa namanya di rumah ini loh, masih bisa apa namanya, masih banyak waktunya gitu loh, padahal yo nganggur itu sampai akhirnya kayak artis seperti itu, sampai yang mau deket aja takut.
Saya sendiri juga dulu di Surabaya. Tapi kok seperti kontak seperti itu loh. Kok bisa ya gitu loh. Kalau ke lain-lain kan sudah kayak itu hamba Tuhan. Ya kan sudah ada pakaian. Berarti kan kita kan lebih apa namanya harus tahu kan bagaimana bisa memanfaatkan dunia apa namanya gadget kan. Nah, jadi karena kamu udah terbiasa dengan gadget kan, pada saat orang rame-rame gadget kan udah kita kan udah ngegaptek. Ya. Saya dulu juga berkati pelayan Elsa waktu itu saya sampai karena saya jujur ya waktu di Surabaya saya sering juga ikut satu tim pelayanan pengurapan toko itu pengurapan rumah itu kita butuh waktu sampai berhari-hari loh menguduskan diri loh. Nah waktu sama Bu Elsa saya jadi bukti sendiri. Tahu orang itu datang, ayo, ya, sebentar aja tanpa menguduskan diri seperti yang kacamata saya lihat, seperti biasanya harus berhari terus gitu. Lagi muter jangan ngomong. Dia kan nggak tahu, Noni nggak tahu kalau sinyalnya lagi. Dia nggak tahu dia. Posisi itu sudah dipulihkan Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Kita itu nggak usah dipusingin hal seperti itu, karena apa yang ada di hadapan kita itu sudah Tuhan sendiri yang kirim, karya Roh Kudus sendiri, dan dari keintiman kita itu sudah ada pengurapan. Tuhan ada di dalam kita, ada darah, ada air, semua sudah komplit, bahkan perkataan, gitu seperti itu, ada otoritas. Itu loh yang buat saya, iya ya, kenapa ribet ya dulu? Saya itu ribet, harusnya dia ini seribet gitu loh. Ini kok enteng gitu loh seperti itu. Janjian ya waktu itu sama ini Ibu Dwi ini janjian mau ke Elsa. Terus oke, datang kan. Terus sampai di sana ternyata Bu Elsa ngomong gini, aku barusan sebenarnya hari ini ada yang mau datang ya, kan saya ngomong loh kenapa kita disuruh datang. Nah Bu Elsa ngomong gini, nah biasa nanti itu kan ini kan kalau memang Tuhan kan Tuhan yang pilih. Kalau memang Tuhan lihat hati mana yang memang sungguh-sungguh mau datang, ya itu pasti datang. Kalau yang enggak pasti cancel. Bener yang satu cancel, yang datang kita berdua. Kita ini memang sungguh-sungguh gitu. Jadi jam yang sama ada apa namanya? Ada janjian. Bu Elsa pun nggak bingung gitu loh. Nanti Tuhan sendiri yang atur. Kalau mana yang sungguh-sungguh, mana yang enggak. Yang enggak pasti cancel. Gitu. Yang sungguh-sungguh pasti datang. Gitu. Jadi enak gak? Itu loh, itu juga enak yang saya enjoy-nya. Enggak bingung, mesti enggak butuh sekretaris makanya dia. Kalau orang butuh sekretaris, jam ini Bu ketemu ini, jam ini Bu ketemu ini. Ternyata Ibu ini pun enggak butuh sekretaris. Barengan pun ya, ternyata yang satu cancel karena memang belum siap yang satunya gitu. Itulah enjoy-nya. Ayo Ibu Dwi. Karunia menikmati. Iya, menikmati, banyak belajar. Gimana perbandingan? Ya benar juga. Perbandingan dulu sama sekarang, Ci. Iya, dulu. Kalau ya, dulu ya, dulu sama ya sekarang. pasti. Ini kan sibling ini kalau namanya sibling itu kan pasti 11-12. Ini sibling, ngerti nggak sibling?
Gak usah disebut nama lah, kayak gitu. Iya, pasti kan 11-12 gitu. Jadi ya kurang lebih ya sama tuh kayak yang Noni ceritain, ya rempong gitu, rempong. Sebetulnya yang bikin rempong itu gini, segala sesuatu yang menjadi keinginan kita itu harus terwujud sekarang, saat ini juga gitu kan. Sedangkan kalau kita datang kepada Tuhan, berdoa, itu kan nggak selalu instan jawabannya kan. Tergantung. Nah, kalau misalnya tergantung. Ya makanya maksudnya tidak, kan saya bilang tidak selalu. Ada juga yang instan gitu, tergantung yang Tuhan, yang menurut Tuhan baiknya yang gimana gitu. Karena kan kadang-kadang yang perlu dirubah tuh menurut Tuhan kita ya dia nggak akan jawab langsung gitu. Karena kita kan cenderung pengennya sekarang kita ingin merubah orang, terutama ini. Ketika kita bete sama orang lain, kita tuh cenderung ingin merubah orang itu. Orang tersebut merubah seperti yang kita mau. Nah, kalau jawabannya Tuhan, gua mau merubah lu dulu, bukan orang lain, terus gimana? Ya kan? Nah, kita ini banyak yang nggak bisa terima ikut Tuhan tuh susah. Padahal ternyata gampang sekali. Ya butuh proses sih ya untuk bisa sampai tahap gini ya. Kalau sekarang sih, ya intinya enjoy aja. Semuanya sebenarnya udah ditulis ya di firman ya. Untuk selalu bersyukur kan, selalu bersyukurlah senantiasa. Terus kita ya boleh sih kita datang pada Tuhan dengan segala permohonan dan ucapan doa gitu kan, gitu. Tapi ya setelah itu jawabannya ya udah serahkan sama Tuhan gitu. Nah itu yang jujur sebagai manusia itu sulit untuk bisa menerima seperti itu gitu. Tapi kalau kita bisa menerima, enjoy banget gitu, enjoy banget. Udah nggak usah rempong lagi gitu, malahan jadi sebetulnya simple. Iya, hidup ini tuh simple gitu. Hidup ini simple. Simple dan nikmat. Karena kan semuanya sebetulnya jawabannya sebetulnya sudah ada di firman Tuhan ya, bukan? Ya Bu Say? Semuanya sudah ada di ayat-ayat tuh, semua firman Tuhan tuh sudah menjawab. Cuman kitanya aja yang nggak ngerti atau nggak mau ngerti atau dablek. Nah itu. Iya, yang ada pasti. Yang ini juga. Ada yang paradigmanya salah seperti gini. Kehendak Tuhan itu mungkin untuk tersungkur. Tapi seringkali dia dapat pelajarannya itu gempur, perang, declare gitu loh, seperti itu. Nah, itu juga kan jadi capek sendiri seperti itu loh. Pas ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan dan dengan keinginannya, lemah hilangkan semuanya, Pak. Ya, yang pasti segala sesuatu, yaitu tadi kembali lagi ya, firman Tuhan menyatakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi pemenang. Karena tanpa ada ucapan syukur, kita tidak akan bisa melewati hari lepas hari kita. Dan apalagi di masa-masa pandemi ini gitu kan, mau begini salah, mau begitu salah, ya. Dan yang sudah pasti di sini bukan tidak ada karya Tuhan, bukan. Justru di masa-masa pandemi ini sebenarnya Tuhan banyak sedang berperkara dengan kita, umatnya, gitu. Berperkara dalam apa? Ya, sekarang kita lihat ya, berapa banyak udah protes-protes dari PPKM yang ada, gitu. Nah, terutama juga untuk para pengusaha, pedagang, dan lain sebagainya, gitu. Tetapi masih ada kok, istilahnya juga pengusaha-pengusaha yang masih tetap jalan gitu kan, istilahnya masih orang bilang sepi kok, ini tetap jadi kebanjiran order dan lain sebagainya. Nah itu kita gali lagi, ada nggak pengucapan syukur. Nah masa-masa PPKM ini Tuhan dapati kita bersungguh-sungguh atau bersyukur gitu.
Kan ibaratnya kalau bisa dikatakan ya, yang saya renungkan belakangan ini, masa-masa pandemi ini, dan terutama juga untuk masa-masa PPKM ini, di mana ibaratnya Tuhan, waktu Tuhan sedang memerintahkan Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, ya. Ya kan janji Tuhan itu kan 40 hari, ya. Janji Tuhan itu 40 hari, tetapi ternyata menjadi 40 tahun, gitu. Karena apa? Sebenarnya 40 tahun ini bukan karena utamanya bukan karena bersungut-sungut, ya. Tetapi kan karena Tuhan memutar perjalanan mereka. Tuhan memutar perjalanan mereka, gitu. Karena sebetulnya coba nanti kita lihat ya di mana itu ya, memutar. Ada tuh. Jadi sebenarnya intinya di ayat mana ya nih, lupa aku ya. Membelokkan. Bentar. Oh, enggak. Muter ya? Ya, yang pasti Tuhan memutar perjalanan mereka karena, kenapa? Nah, jadi itu ada jadi intinya sebenarnya bukan ini siapa? Halo. Nah, jadi 40 tahun itu dari 40 hari ke 40 tahun bukan karena umat Israel itu bersungut-sungut, ya, tetapi karena Tuhan memutar perjalanan mereka. Kenapa Tuhan memutar perjalanan mereka? Karena Tuhan itu tahu gitu, umat Israel yang dibawa keluar dari Mesir tidak bersyukur, bersungut-sungut. Nah, jadi di situ dari saat jalan itu diputar sama Tuhan, karena apa yang Tuhan nyatakan ya, baju mereka tidak menjadi usang, kasut mereka tidak hancur, ya, burung puyuh dinyatakan, ya, dan segalanya Tuhan cukupkan, ya. Nah, jadi di sini ya untuk kita hidup berkemenangan, untuk bisa menikmati berkat-berkatnya Tuhan, ya, cuma itu saat tadi ya, mengucap syukur, ya, itu kunci kemenangan. Ya, dan itu merupakan kunci andalan untuk kita bisa menikmati berkat-berkatnya Tuhan, menikmati karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, yang pasti di sini ya, yang ayo kita terus gali diri, terus introspeksi diri. Ya, apakah pengucapan syukur kita ya selalu ada di dalam setiap perkara-perkara yang ada, dalam setiap berkat-berkat yang ada, ya. Kalau kalau ucapan syukur kita itu konsisten, nah bisa dikatakan konsisten gitu kan, mau berkat besar, berkat kecil, ya, tidak mengurangi sedikit pun, ya gitu, ya ibaratnya, ya makanya di saat gambar diri kita pulih, nah makanya butuhnya pemulihan gambar diri itu gitu ya. Nah, di saat gambar diri kita dipulihkan Tuhan, kita pasti akan bisa mengucap syukur, Cik. Ya, kenapa? Ya, di saat kita diberi 1 sen, ya, kita pasti akan bisa mengucap syukur. Nah, karena Tuhan dapatin ucapan syukur karena 1 sen, ya, who knows, ya, Tuhan memberkati kita dengan 100 sen. Dan dengan 100 sen sudah pastikan ucapan syukur akan meningkat. Ya kan, dari 1 sen ke 100 sen meningkat kan, happy-nya tuh kan beda ya, luapan happy-nya tuh beda, di sini tuh bisa berasa itu. Nah, itu paling gampang kan orang kalau ada peningkatan berkat tuh, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, aku diberkati gitu kan ya. Nah, dari 100 sen, ya karena Tuhan dapatin sukacitanya, Tuhan dapatin syukurnya benar-benar tulus, ya gitu. Nah, Tuhan kasihlah 1000 sen, gitu kan? Dari 1000 sen, puji Tuhan, kelihatan. Dikasihlah 100.000, dan dikasih 100.000. Nah, pada saat di 100.000 ini kan pasti udah budal banget gitu ya. Nah, suatu saat Tuhan kasihlah
dari 100.000 ke 5.000. Nah, apakah ucapan syukurnya akan berkurang, ya? Ataukah ucapannya akan tetap, ya? Pada saat dia menerima 100.000, ya, pada saat dia dikasih 5.000, apakah ucapan syukurnya akan tetap di 100.000, gitu? Ya kan? Dan kebanyakannya orang kan, ya, hari ini cuma dapat 5.000. Nah, jadi ucapan syukur itu nggak hanya bilang aku bersyukur, tetapi hatinya ya dumel gitu kan. Nah, jadi body language, jadi ucapan syukur itu tidak akan bisa dipungkiri. Body language kita juga akan berbicara apakah syukur kita itu benar-benar tulus atau syukur kita itu hanya karena fulus. Ya, beda ya. Ya, kalau kita benar-benar tulus, maka ya mau berapapun ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau pada saat berkatnya turun, nah segini. Ya, dari pagi jaga toko cuma dapat goceng. Aduh. Nah, sikap seperti itu tuh sebenarnya menandakan tidak bersyukur. Yang ada ucapkan, Tuhan aku tahu ya Engkau memberkatiku, sekalipun 5.000 ini aku percaya ini karena berkat-Mu. Ya, tetaplah mengucap syukur. Jadi mau berapapun kita bisa nikmatin nikmatnya berkat Tuhan. Amin. Ya Tani? Bersyukur. Jadi kunci kemenangan adalah bersyukur. Dengan bersyukur muka nggak mundur. Bersyukur. Ya, so Cipa nyanyi. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ya. Jadi kelihatan beda. Ya. Coba sekarang. Ya. Cipang kasih kesaksian di saat dulu ya, dulu belum benar-benar ada dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Ke gereja sih ke gereja gitu. Ya, dengan yang sekarang. Ya, coba saksian. Yang pasti bedanya gini, karena paradigmanya berubah. Ketika kita ada pengenalan akan Tuhan dengan benar, pasti paradigma kita berubah ya. Kalau dulu di dalam meresponi setiap masalah atau bertindak itu selalu berdasarkan merasa benar, bukan melakukan yang benar. Kalau sekarang setiap meresponi setiap peristiwa, apalagi peristiwa yang buruk ya, yang tiba-tiba ada di kita atau kita saya responnya sudah bukan merasa benar lagi. Meskipun saya mungkin benar, tapi saya tetap merespon melakukan yang benar. Kayak seperti contoh yang paling gampang aja. Ketika kita
kita mungkin disakiti oleh seseorang, ya. Kalau dulu saya akan bete, luka batin, udah di otak ini udah angkara murkanya udah muncul kan gitu, dan mulut itu cenderung aduh ini pengennya ngomong kurang ajar segala macem gitu kan, binatangnya keluar gitu, meskipun itu tidak terucap tapi dalam hati kesel gitu. Kalau sekarang terlepas itu apakah saya benar atau saya salah gitu ya, atau itu kesalahan saya tetap memutuskan melakukan yang benar meskipun orang itu yang bersalah, saya tetap melakukan yang benar gitu, karena saya percaya Tuhan itu adil, Tuhan itu maha tahu, dan Tuhan itu maha segalanya gitu. Jadi ngapain saya rempong gitu ngurusin orang lain yang memang saya sendiri nggak bisa mengendalikan dia gitu. Itu di luar kendali saya kan, betul nggak? Yang bisa saya kendalikan sekarang ya diri saya sendiri gitu untuk melakukan yang benar gitu. Ay. Nani. Ini. Sekarang piye? Itu aku jelas nggak? Jelas. Jelas soalnya. Jelas. Ya kalau muter-muter, kamu ada lihat muter-puter nggak? Kalau puter-puter diam dulu sih. Emang kelihatan gitu? Kelihatan? Iya. Karunia menikmati waktu kita sungguh-sungguh nggak repot dengan apa yang bisa kita tahu gitu ya. Sungguh-sungguh yaitu dari pengenalan kita akan Tuhan, pemulihan paradigma itu sudah dipulihkan. Ini lebih perkara sulit, kita tidak buru-buru. Putus-putus ya suaranya. Ya putus-putus. Putus-putus suaranya nih. Harus ganti kartu iki. Dengan kacamata Tuhan. Itu yang terjadi juga dalam kehidupan saya. Waktu dulu kan kayaknya ruwet sendiri. Ruwet sendiri di pikiran, ruwet sendiri di kalau waktu dulu saya kan banyak ranting-ranting amat berduri seperti itu kan. Ya, itu dulu seperti itu karena belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, belum sungguh-sungguh mau memberi diri, menyerahkan diri, dipulihkan dulu, dibenerin lah segala sesuatu proses yang ada. Sebenarnya Tuhan sedang merevolusi kita, merombak kita untuk bisa pas selaras saat kita sudah dibetuli sama Tuhan, seperti kayak radio. Kalau sudah ketemu channelnya itu tidak akan kresek-kresek lagi kan gitu loh. Itu enak dibawa sama Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan gitu, melihat, diajak melihat seperti melihat Tuhan itu bisa gitu, seperti itu. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Butuh pemulihan, butuh lebih lagi mengenal Tuhan, dan butuh berserah sama Tuhan, menyerahkan diri untuk Tuhan, tempatkan posisi saya itu dalam segala perkara. Lewat ya proses dirombak sedikit, semuanya dirombak. Ini saya bisa mengalami Tuhan dalam perkara. Itu. Halo. Halo. Agak putus-putus nih. Putus. Ya, sebenarnya sekarang sebetulnya kendalanya apa ya? Kenapa banyak maksudnya anak-anak Tuhan yang gagal gitu untuk menjadi seorang pemenang dan bisa menikmati kasih karunia. Sebabnya apa?
kalau sekarang kalau kita bicara masalah orang itu, misalnya orang tersebut belum mengenal Tuhan, manusia lama, it's okay, kita masih bisa ngerti ya, masih bisa mengerti ya, karena orang dia nggak kenal gimana kita. Nah, tapi kita masih melihat juga saat ini anak-anak Tuhan yang katanya rajin baca firman Tuhan, rajin persekutuan doa, rajin dengerin khotbah, udah khatam Alkitab, tapi kenapa masih belum bisa jadi pemenang? Ini yang sebetulnya persoalan besarnya tuh di sini kan. Jadi ya itu bagaimana caranya? Coba. Ya itu biasanya kebanyakannya egonya belum diletakkan gitu. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, melepaskan hak itu orang nggak bisa. Sebetulnya bukan nggak gampang ya, melepaskan hak itu kan urusan mau atau tidak mau. Ya bukan mudah atau tidak mudah, ya mau atau tidak mau gitu. Jadi ya maupun sekalipun jangankan untuk jemaat Tuhan, ya banyak juga hamba-hamba Tuhan yang masih berpegang teguh dengan haknya gitu. Jadi di sini ya bagaimana mereka bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ya, dan belum tentu sekalipun mereka melayani secara luar biasa, belum tentu kehidupan mereka penuh dengan ucapan syukur gitu. Dan juga belum tentu ya orang-orang yang sepertinya sangat-sangat oke, ya gambar dirinya itu sudah dipulihkan juga belum tentu ya. Yang jadi di sini itu diperlukan kerelaan hati yang sangat-sangat yang sangat-sangat mendasar banget gitu kan, dan perlu kerendahan hati banget untuk mau terbuka sama Tuhan gitu, dan siap dibajak sama Tuhan ya. Dan di saat kita benar-benar ya datang kepada Tuhan untuk dibajak, ya pasti akan ada pemulihan. Yang pasti awalnya usahakan ya di saat kita datang kepada Tuhan, pertama kali kita datang kepada Tuhan, pada saat pertobatan awal kita, ya kita harus mau terbuka dengan Tuhan dan mau dipulihkan, mau berdamai, ya terutama berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai. Nah, baru kita akan bisa berdamai dengan orang-orang sekeliling. Tanpa ada kita mau berdamai, ya dengan diri sendiri, ya dimulai dulu dari pendamaian dengan diri sendiri. Ya, sehingga apa? Gambar diri itu pulih. Dan di saat gambar diri pulih, ya sudah pasti, ya itu dengan sendirinya ucapan syukur itu akan lahir dengan tulusnya gitu. Ya, jadi di sini nggak berdasarkan berapa kali lu khatam Alkitab, berapa hebatnya lu melayani, ya, dan berapa rajinnya orang bergereja, ya. Tetapi di sini, nah, sudahkah ya seseorang ini meletakkan hidupnya betul-betul di kaki Tuhan, dan dia betul-betul mau berdamai ya dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dan juga dengan orang-orang sekeliling. Nah, di saat itu terjadi, sudah pasti terobosan terjadi. Ya, terobosan awalnya itu tadi pasti bisa mengucap syukur. Dan dalam ucapan syukur, next stepnya itu pasti akan mudah dilewati, gitu. Jadi bukan persoalannya di sini mudah atau tidak mudah, mau ya, yang sudah pasti mau nggak kita berdamai. Ya, jadi di situ landasannya, dari situ, Ci. Ya harus ada pendamaian diri. Nah, dengan ada pendamaian diri, maka gambar diri itu pasti akan tercipta, gambar diri yang baru. Ya, gambar diri yang baru, dan sudah pasti menjadi satu ciptaan yang baru, dan benar-benar ciptaan yang baru pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, sudah pasti akan ada pengucapan syukur di dalam kehidupannya, mau baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik, tetap easy going.
show must go on gitu. Ya kan, kehidupan harus tetap berjalan kan? Iya. Iya. Ngono loh.